Perkenalkan, saya Aziza Novia Syafitri. Perkenalkan, nama saya Aan Nuraini. Perkenalkan, nama saya Anissa Syawitri. Apa itu korupsi? Korupsi bisa disebut juga sebagai rasuah atau mencuri. Dengan kata lain, korupsi bermakna rusak, memutarbalik, atau menyogok. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa arti dari korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan berbagai pihak. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya korupsi? Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Pada intinya, faktor tersebut terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan penyebab seseorang melakukan korupsi atas dorongan atau pengaruh dari pihak luar atau lingkungan. Sementara faktor internal, penyebab terjadinya korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Nah, faktor internal ini sendiri sangat ditentukan oleh kuat atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam di setiap individu. Oleh karena itu, diperlukan penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi. Bagaimanakah kondisi korupsi di Indonesia untuk saat ini? Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bagi bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi secara dengan membentuk suatu lembaga secara khusus yang diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berikut ini adalah data indeks IPK pada tahun 2021. Transparansi Internasional baru merilis indeks persepsi korupsi atau kita sebut dengan IPK pada tahun 2021. IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2021. Nilai yang meningkat ini turut mengerek posisi Indonesia menjadi lebih baik dengan urutan IPK global. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat 102. IPK Indonesia sempat menyentuh nilai tertingginya sebesar 40 pada tahun 2019. Nilai tersebut turun 3 poin menjadi 37 pada tahun 2020. Transparansi Internasional melibatkan 180 negara dengan survei IPK-nya. Skor 0 negara tersebut sangat korup. Sebaliknya, skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Peningkatan ini merupakan hal yang baik untuk mencegah tindakan korupsi di masa mendatang. Berikut ini adalah 9 nilai anti korupsi yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan juga tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan. Jujur ialah merupakan salah satu nilai paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak dapat mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial.
Bagi seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan juga tidak memalsukan nilai. Contoh lebih luasnya lagi seperti di masyarakat umum kita harus berkata jujur dalam menunaikan tugas dan juga kewajiban. Misalnya seperti seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Nilai yang kedua yaitu peduli. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan juga menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, contoh secara umumnya sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama, seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan tempat bekerja, baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial terhadap individu dan kelompok lainnya. Yang ketiga yaitu kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung terhadap orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Yang keempat ada kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Dengan menanamkan kedisiplinan, seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang efisien dan juga dapat menumbuhkan kepercayaan orang lain dalam berbagai hal. Kita dapat mulai mewujudkan sikap disiplin dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu, sehingga dapat mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu. Dan juga, kita dapat mewujudkan sikap disiplin dengan cara patuh terhadap setiap peraturan yang berlaku. Yang kelima, ada tanggung jawab. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Dan seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawab sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sebagai bentuk mewujudkan sikap tanggung jawab, kita dapat memulai dengan hal seperti belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Yang keenam ada kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan, dan di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal penting agar tercapainya hasil yang sesuai target. Dengan menanamkan kerja keras, kita tidak akan mudah terhasut untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang instan dan merugikan banyak orang. Selanjutnya ada nilai ketujuh yaitu kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk hidup tidak boros dan sesuai dengan kemampuannya. Seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Lanjut, nilai ke-8 yaitu keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika diimbangi dengan pengetahuan. Selanjutnya nilai ke-9 yaitu keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam sila kedua dan kelima, serta Undang-Undang Dasar 1945.
Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, keadilan tidak dapat bersifat sektoral, tetapi meliputi ideologi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Demikianlah penjabaran tentang 9 nilai anti korupsi dalam keseharian. Have you ever felt? Are you listening? Damn.